wala tada' anta at-tafakkur fi qurbil ajal wa hululil maut al-qati' lil amal wa khurujil amri anil ikhtiyar wa husulil hasrati wan nadamah bitulil ightirar. Kemudian juga Imam Ghazali ngingetin kita lagi, dia mengatakan wala tada' anka tafakkur fi qurbil ajal wa hululil mautil ghati'il amal. Kita perlu memikirkan, katanya jangan lupa, jangan kau tinggalkan, engkau harus memikirkan, merenungkan bahwa kematian sudah dekat. Ya. Qurbil ajal kita udah dekat. Ya, Masya Allah. Ya, hari-hari ini udah banyak kita merasakan kesedihan, banyak yang meninggal dunia daripada ulama-ulama kita, orang-orang mulia meninggalkan kita, yang sampai kita dibikin kaget, ya Allah, fulan meninggal, ya. Orang-orang mulia, ulama, orang-orang baik meninggal dunia. Ya. Nggak tahu kita kapan, tapi mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Yang terpenting kita minta kepada Allah, apabila datang ajal kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Minta selalu kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Minta selalu sama Allah husnul khatimah, karena kita nggak tahu ajal udah pasti datang. Ajal, ya, bakalan datang, mau nggak mau, ya. Seberapa panjangnya umur seseorang, pasti bakalan dia mati juga. Orang lewatin 60, 70, 80, 90, 100, akhirnya mati juga, sama aja semua. Ya, kita nggak tahu kapan datang ajal kita, tetapi kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidak datang ajal ini kecuali kita dalam keadaan baik. Ya. Dan jangan pernah merasa udah baik. Nah, ini bahaya. Jangan pernah merasa diri kita udah baik, belum. Makanya kita suruh mikirin Imam Ghazali, kita pikirin bahwa kita banyak kesalahan dan dosa, biar kita tahu diri bahwa kita bukan orang baik. Orang kalau udah merasa dirinya udah baik, nggak bakalan jadi baik. Ya, orang yang merasa dirinya udah baik nggak bakalan jadi baik. Tapi kalau orang merasa dirinya serba kekurangan, banyak dosa, kesalahan, dia akan selalu memperbaiki dirinya. Ya, selalu berusaha untuk memperbaiki. Nah, ini bakalan menjadi baik. Tapi kalau udah merasa dirinya baik, nggak bakalan jadi baik. Nah, ini yang kita harus pikirkan, bahwa ajal kita nggak tahu bagaimana keadaan ajalnya kita. Makanya selalu minta sama Allah husnul khatimah. Syaitan itu paling mangkel, paling kesel sama orang yang minta sama Allah husnul khatimah. Bilang katanya qasama dhahri man sa'alallaha husnul khatimah. Kata syaitan, katanya iblis, dia bilang tulang punggungku patah, bikin remuk tulang gua, kata syaitan. Siapa? Man sa'alallaha husnul khatimah, orang yang minta sama Allah husnul khatimah. Syaitan iblis sudah setiap hari nggodain kita, tujuannya ngejerumusin kita. Tujuannya syaitan adalah menjerumuskan anak manusia biar masuk ke dalam api neraka bareng sama mereka, bareng sama dia. Udah usaha setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap saat, tahu kita minta sama Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Iya, kata setan, bikin remuk tulang gua, katanya. Karena setan tahu orang yang berdoa pasti diijabah sama Allah, yakin dia. Makanya dia capek, katanya, kalau ada orang yang minta sama Allah husnul. Kita minta terus deh, kalau mau bikin kesel setan, banyak-banyak minta husnul khatimah. Ya, karena ada hadis Nabi SAW yang sangat ditakuti oleh orang-orang soleh.
ulama, bahkan orang-orang yang soleh yang mugarrab ilallah sangat takut sama hadis ini. Hadisnya yaitu bilang wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada orang-orang yang amal perbuatannya, tingkah lakunya seperti orang ahli surga. Setiap hari di masjid melakukan ibadah, berbagai macam ketaatan dia udah kerjain. Fayasbiqu alaihi alkitab, ketentuan Allah lain lagi. Fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Udah tinggal selangkah lagi, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Tinggal sehasta lagi antara dia sama surga. Ketentuan Allah lain datang, akhirnya apa? Ayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhula. Tinggal selangkah lagi dia masuk surga, tahu-taunya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Makanya jangan pernah merasa aman. Ini orang-orang soleh takut nih, ya Allah. Padahal dia udah berusaha menjadi orang baik, tapi dia takut akhirnya. Karena kebalikannya begitu juga. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhuluha. Ada orang yang tingkah lakunya, pekerjaannya, perbuatannya perbuatan ahli neraka. Banyak maksiat, banyak dosa, mungkin dia kafir masih. Ya. Akhirnya hatta antara dia neraka tinggal sejengkal, tinggal sehasta. Ketentuan Allah tiba datang, fayamalu bi amali ahlil jannah. Tahu-tahu dia udah tinggal dikit lagi mati, dia bertobat, melakukan amalan ahlul jannah, masuk surga. Kita dengar banyak cerita seperti itu. Barsisah, ada zaman Bani Israel, zaman dulu pada. Ya, ini orang alim besar, orang soleh, bahkan murid-muridnya bisa pada terbang. Muridnya terbang. Gimana dengan gurunya? Tapi bagaimana? Barsisah mati sujud kepada syaitan. Lain halnya dengan satu sahabat. Ada seorang orang yang baru masuk Islam. Ada satu pada zaman Rasul, orang baru masuk Islam, baru mengucap kalimat syahadat, akhirnya tahu-tahu ada panggilan perang, ikut perang, langsung mati di medan perang. Ini orang belum pernah sholat, belum pernah ngapa-ngapain. Tadinya ahli nar, kafir, tahu-tahunya dia mati di medan perang di jalan Allah, mati fisabilillah. Ini orang yang tadinya bisa terbang, mati dalam keadaan kufur. Jadi kita pun intinya jangan pernah merasa diri kita udah baik, terus menunjuk kita ahli surga kita ini. Belum tahu, kita nggak tahu akhirnya. Kemudian kita juga jangan pernah berburuk sangka sama orang ahli maksiat pun, orang kafir pun, kita jangan sampai kita nggak tahu akhirnya bagaimana. Sebagaimana kita nggak tahu akhir kita juga jangan pernah memvonis orang, oh ini ahli nar ini, oh orang neraka ini, ya nggak tahu kita. Ya. Jangan pernah memvonis orang lain, ini ahli surga, ini ahli neraka, jangan. Ada seseorang berkata kepada Rasul, ada orang yang mati di medan perang zaman Rasul. Katanya ada yang mengatakan, ada berkata, katanya ya waktu beruntung dia masuk surga. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung negur. Siapa yang memberitahu kalau dia itu ahli surga? Mungkin aja dia berniat begini, mungkin aja dia berniat begitu. Mengingatkan kepada kita. Jadi perlu bagi kita untuk berpikir, memikirkan, merenungkan diri kita. Jangan kita mikirin orang tapi lupa sama diri kita. Ini ada orang yang sibuk mendikte orang lain, memvonis orang lain, ini orang baik, ini orang jahat, ini orang buruk, ini begini. Kapan kita pernah tunjuk diri kita?
Ya, kita nggak dituntut oleh Allah untuk memperhatikan orang lain, nggak dituntut. Tetapi kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita sendiri. Ini yang harus kita perhatikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pimpinan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Bahkan diri kita adalah kita memimpin diri kita, ya. Apa yang udah kita dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ditanya nanti sama Allah urusan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ini tentang diri kita yang kita tanyain. Nggak ditanyain itu kenapa itu fulan, kenapa begini, kenapa fulan begini, kenapa fulan begitu. Nggak bakalan ditanya kita. Makanya jangan sibuk ngurusin orang lain. Sibuk aja ngurusin diri kita, gimana caranya biar kita jadi orang baik, itu aja. Kita pikirin diri kita. Makanya Imam Ghazali mengingatkan kepada kita agar kita pakai otak kita, akal kita untuk mikirin bagaimana kita bisa selamat daripada murka Allah, selamat dari azab Allah. Kita pikirin diri kita dan kita pikirin keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan di akhirat. Allah selamatkan kita di dunia dan selamatkan kita di akhirat nanti insyaallah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.